Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Fatayat dan pemirsa ngaji sore dimanapun Anda berada. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita lalai dan lupa untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kita terlena dengan kesibukan duniawi, sibuk dengan berbagai kesombongan atas pencapaian-pencapaian diri, atau sibuk meratapi kegagalan yang tengah kita hadapi. Seakan-akan kita lupa bahwa semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa bahwa ada banyak hal yang semestinya bisa kita syukuri dibanding sibuk meratapi hal buruk yang tengah kita hadapi. Dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pada saat itu Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah manakala Rabb kalian, Tuhan kalian, memberitahu kalian secara pasti bahwa jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat dan juga karunia-Nya kepada kalian semua. Akan tetapi jika kalian mengingkari nikmat-nikmat-Nya dan kalian tidak mensyukurinya, maka azab Allah atas siapa yang mengingkari nikmat-nikmat-Nya dan tidak mensyukurinya benar-benar berat. Inna azabi lasyadid. Sungguh-sungguh berat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar segala perilaku umatnya, bisa nanti di kemudian hari, bisa nanti di yaumil qiyamah, atau bisa pada saat itu juga, di hari itu juga akan beliau ganjar apa yang telah kita lakukan. Sahabat-sahabatku, dengan berpuasa kita belajar untuk menghargai nikmat sekecil apapun yang ada di hadapan kita. Segelas air putih saat berbuka terasa begitu menyegarkan setelah seharian menahan haus. Sepiring nasi terasa begitu lezat setelah seharian menahan lapar. Bukankah hal ini bukti paling mudah atas ganjaran Allah terhadap orang-orang yang mau bersyukur? Langsung saat itu juga, gak nunggu lama, air yang sedemikian sepele, cuman segelas air tapi terasa menyegarkan. Coba kalau kita tidak bersyukur bagaimana rasanya? Ini segelas air putih terasa sangat menyegarkan, bahkan mungkin jauh lebih terasa menyegarkan dibanding es teh, es kolak, atau minuman-minuman menyegarkan lainnya. Hanya sepiring nasi, tapi terasa begitu melezatkan dibanding apa yang tidak ada di hadapannya barang tentu. Bandingkan jika kita sedang makan di restoran paling enak di kota kita misalkan, dengan menu yang paling menjadi unggulan di restoran tersebut, tapi kita tidak bisa mensyukurinya, maka apa yang akan terjadi? Mungkin kita akan ngomel ya, makanan rasanya kayak gini aja, percuma bayar mahal-mahal, mending tadi buat A, B, C, D, buat ini itu gitu kan. Akan ada banyak mendang-mending, akan ada banyak penyesalan-penyesalan yang tidak akan ada ujungnya. Bukankah penyesalan semacam ini sangat menyiksa
pikiran-pikiran kita sendiri. Tidak butuh waktu lama setelah mengkufuri nikmat, kita diganjar, hati kita tidak tenang, pikiran-pikiran kita, penyesalan-penyesalan yang sangat menyiksa. Itu baru contoh dari makanan dan minuman ya, ada banyak contoh lain barangkali. Sahabat-sahabatku sekalian, sifat syukur adalah kunci dari kebahagiaan. Orang-orang yang mau bersyukur akan selalu merasa cukup dan bahagia dengan apa yang dimilikinya. Dia tidak akan mudah iri dan dengki dengan orang lain, tentu saja, karena dia sudah ridho atas apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah anugerahkan untuknya. Sahabat-sahabatku sekalian, saya mengenal dua orang yang saling berhubungan dan kebetulan memperlakukan nikmat Allah dengan cara yang sungguh-sungguh berbeda. Sebut saja si A. Ia tidak tampak pintar dan tidak tampak rajin, tapi alhamdulillah rizkinya ada saja terus. Dibully teman-temannya juga senyum aja gitu. Dibilang gak bisa kerja dia tetap senyum aja, gak ada rasa jengkel sama sekali. Sedangkan si B ini temannya, si B ini merasa jauh lebih pintar dan jauh lebih rajin dibanding si A. Tapi dia merasa kok seakan-akan rizkinya seret gitu. Hutangnya numpuk, bahkan gali lubang tutup lubang. Dia merasa sudah bekerja lebih giat dari si A itu tadi, kok kayak gini gitu. Mempertanyakan terus dia mengapa uang yang dia terima kok segitu-segitu aja, cepet banget habisnya gitu. Akhirnya pada suatu ketika saya agak kurang ajar nih, saya tanya kepada si A, apa sih kunci rizkinya sampai-sampai si B ini kelimpungan sebegitu irinya sama dia gitu kan. Amalan apa gitu kira-kira yang dia amalkan sehari-hari sampai dia bisa sederas itu rizkinya gitu. Dia cuma jawab kayak gini, nggak tahu ya mbak, cuman yang di pikiranku itu sesedikit apapun yang aku terima itu harus aku syukuri gitu. Dan bahwa rizki itu bukan sekedar uang. Kalau kita lihat si B itu yang diomongin duit terus mbak. Padahal nikmat sehat itu kan gak cuman itu. Nikmat sehat itu juga rizki loh. Bertemu dengan banyak orang itu juga rizki. Bisa menjalin komunikasi dengan kenalan-kenalan kita itu juga rizki. Kita ini apa sih mbak gitu kata dia. Cuma makhluk Allah, di sini cuma sementara kita ada di sini gitu. Nah, ini berbeda dengan keseharian si B yang susah bersyukur gitu ya dengan apa yang ia terima. Ia terus sibuk membandingkan rizkinya dengan orang lain, tentu saja yang rizkinya ini hanya dikotak-kotakkan dia dengan berupa uang gitu. Kalau kayak gini kan ya nggak ada habisnya kalau kita masih terus-terusan kufur dan tidak terasa gitu loh kebahagiaannya karena kita cuman sibuk mengorek kekurangan-kekurangan kita, tidak mau bersyukur atas apa yang telah kita peroleh. Jadi naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai sahabat-sahabatku sekalian dan juga pemirsa yang dirahmati Allah memelihara rasa dengki atau rasa sifat kufur terhadap nikmat di diri panjenengan semua. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Fatayat dan pemirsa ngaji sore, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk menumbuhkan sifat syukur dalam diri kita. Semoga dengan meningkatkan rasa syukur, tidak hanya akan ada banyak nikmat-nikmat lagi yang akan kita peroleh,
tapi bagaimana menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih bahagia dan sejahtera zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.